Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung dengan saya Mayada, siap mengedukasi terkait komunikasi politik. Halo teman-teman semuanya. Di era kontemporer saat ini, sadar atau tidak, kehidupan kita dari bangun tidur hingga memejamkan mata kembali selalu dikepung dan diintervensi oleh pesan-pesan politik. Mulai dari baliho raksasa yang menatap kita di setiap perempatan jalan, pidato-pidato berapi-rapi para tokoh nasional di layar televisi, hingga algoritma di For Your Page, media sosial kita yang secara subliminal mengarahkan preferensi kita terhadap suatu isu. Politik bukan lagi sekedar urusan elit yang kaku di dalam gedung parlemen, melainkan sebuah realitas dinamis yang membentuk kebijakan politik, mengarahkan opini masyarakat, dan pada akhirnya menentukan kemana arah peradaban bangsa kita akan melangkah. Namun, pernah kita merenung lebih dalam bagaimana pesan-pesan politik yang berseliweran tersebut dirancang secara saintifik, bagaimana media massa mengonstruksi realitas tersebut, dan mengapa kita sebagai masyarakat awam itu bisa bergerak, marah, simpati, bahkan terpolarisasi oleh pesan-pesan itu. Saya Mayada, mahasiswa KPI dari UIN Raden Masai Surakarta. Dalam video ini yang sengaja saya rancang untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah komunikasi politik, kita akan membedah secara radikal, tuntas, dan akademis mengenai landscape komunikasi politik. Kita akan mensintesiskan seluruh rantai teori dari fondasi awal, dinamika metamorfosis media, strategi modern marketing politik, hingga efek psikologis terhadap perilaku pemilih. Jadi persiapkan catatan kalian, pastikan kalian tonton video ini tanpa beranjak, karena kita akan membahas anatomi kekuasaan dan komunikasi satu persatu. Kita mulai dari fondasi yang paling mendasar, akar epistemologis. Mengapa kita harus mempelajari komunikasi politik sebagai disiplin ilmu yang mandiri? Bidang ini memiliki keunikan dan tantangan luar biasa karena lahir dari rahim perkawinan dua disiplin ilmu sosial besar, yaitu ilmu komunikasi dan ilmu politik. Jika kita memandangnya murni dari kacamata ilmu politik, perhatian kita cenderung akan habis terjebak pada aktivitas praktis, kekuasaan, konflik lembagaan, perebutan kursi, dinamika pemilu, atau pengarahan massa di lapangan. Sebaliknya, jika kita melihatnya murni dari perspektif ilmu komunikasi, fokus kita akan bergeser pada analisis media, teknik propaganda, retorika, dan cara memengaruhi khalayak luas. Komunikasi politik hadir untuk menyatukan keduanya secara integratif, menjembatani aspek kekuasaan struktural dengan aspek penyebaran pesan yang dinamis. Pakar politik terkemuka Lucien dan Gaume dengan tegas menyatakan sebuah tesis penting: tanpa komunikasi tidak akan pernah ada politik. Mengapa demikian? Karena komunikasi berfungsi sebagai instrumen untuk memperbesarkan, melipat gandakan, berfungsi sebagai hal tersebut. Pilihan-pilihan individu masyarakat menjadi sebuah aksi kolektif yang bertenaga. Agar kita memiliki gambaran yang utuh dan mudah dipahami, mari kita pinjam analogi organik yang sangat terkenal dari sosiologi politik, Gabriel Almond. Almond mengibaratkan komunikasi politik itu laksana sistem sirkulasi darah dalam tubuh manusia. Pesan-pesan politik yang disampaikan dalamnya mengalir tuntutan rakyat, aksi protes buruh, aspirasi daerah, maupun deklarasi dukungan kelompok adalah darah yang mengalir dari organ-organ masyarakat menuju ke jantung sistem politik, yaitu lembaga eksekutif dan legislatif selaku pusat pemerintahan. Dalam jantung inilah seluruh pesan, tuntunan, dan aspirasi tersebut dikonversi serta diolah menjadi produk hukum dan kebijakan politik. Setelah diolah, kebijakan tersebut dialirkan kembali ke seluruh tubuh masyarakat. Gabriel memperingatkan, jika sirkulasi darah ini tersumbat, atau jika komunikasinya mengalami distorsi dan manipulasi, maka sistem politik negara tersebut dipastikan akan mengalami kelumpuhan, pembusukan, atau bahkan kematian sistemik. Untuk memahami bagaimana proses sirkulasi pesan ini bekerja secara detail dalam struktur sosial, kita wajib mengacu pada paradigma klasik yang dirumuskan oleh Laswell pada tahun 1948, yaitu Use What Church Channel to Long with the What Effect.
Dalam konteks anatomi politik, unsur-unsur ini beroperasi secara sangat spesifik. Yang pertama ada sumber. Ini adalah para komunikator atau aktor politik. Mereka bisa berupa individu seperti presiden, menteri, atau calon legislatif. Bisa berupa kelompok seperti partai, politik, dan kelompok kepentingan maupun lembaga resmi negara. Yang kedua, pesan atau what adalah pernyataan baik verbal maupun non-verbal yang mengandung bobot nilai atau konsekuensi politik. Pesan verbal meliputi pidato kenegaraan, draft undang-undang, dan manifesto partai. Sedangkan pesan non-verbal meliputi simbol, warna, atribut, partai, logo hingga gestur tubuh dan gaya berpakaian seorang politisi. Yang ketiga, saluran atau channel merupakan medium yang digunakan untuk mengalirkan pesan mulai dari media cetak, elektronik, radio, dan TV, media luar ruang atau baliho, hingga saluran kelompok tradisional seperti forum keagamaan, pesantren, atau organisasi kemudaan. Yang keempat adalah to whom. Sasaran atau target audiens dari pesan politik, mereka bisa berupa konstituen setia A, kelompok buruh, komunitas kemahasiswaan, hingga masa mengambang yang belum menentukan pilihan. Yang kelima, pengaruh atau what effect adalah muara akhir dari komunikasi, berupa perubahan pada level kognitif, pengetahuan, afektif, sikap atau simpati, hingga psikomotorik, yaitu tindakan konkret memberikan suara atau vote di bilik TPS. Nah, jembatan utama yang mengorganisasi atau mengemas dan menggerakkan para aktor politik ini dalam sistem demokrasi tidak lain adalah partai politik. Berdasarkan pemikiran mendalam dari pakar komunikasi Profesor Hafid, aktivitas partai politik itu secara konseptual dibagi menjadi dua fase utama. Yang pertama adalah fase statis. Fase ini diisi oleh rutinitas internal partai yang cenderung tenang namun substansial, seperti pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota, proses kaderisasi kepemimpinan, dan rapat kerja internal guna menyusun ideologi jangka panjang. Yang kedua adalah fase dinamis. Ini adalah fase ketika mesin politik dinyalakan secara penuh menjelang pemilu, aktivitasnya meledak dalam bentuk kampanye terbuka. Lobi-lobi politik tingkat tinggi untuk membangun koalisi, negosiasi di balik layar hingga mobilisasi massa secara masif di lapangan. Lembaga kepartaian dan aliran komunikasi di suatu negara pun sangat didikte oleh karakteristik sistem kepartaian yang dianut oleh negara tersebut. Negara dengan sistem partai tunggal seperti Tiongkok atau Korea Utara, komunikasi politik berjalan secara mutlak satu arah, bersifat top-down dari penguasa ke rakyat tanpa adanya kompetisi ide. Di negara dengan sistem dua partai atau bipartai, seperti Amerika Serikat dengan Demokrat dan Republiknya, stabilitas politik cenderung terjaga, namun masyarakatnya rawan terbelah ke dalam dua kutub ekstrim yang saling berhadapan secara ideologis. Sedangkan di Indonesia kita menganut sistem multi-partai yang dikombinasikan dengan sistem presidensial. Keunggulan dari sistem ini adalah semua aspirasi masyarakat yang sangat majemuk, plural, dan multikultural dapat terwakili di dalam parlemen. Namun, kelemahan mendasarnya adalah sistem ini kerap melahirkan instabilitas politik dan kelebatan birokrasi karena pemerintah terus-menerus sibuk melakukan akomodasi politik dan membangun koalisi yang gemuk demi mencapai sebuah konsensus. Kita beralih ke elemen krusial kedua, yaitu memegang kunci kendali atas persepsi publik, yaitu media. Jika kita menemukan catatan sejarah, kita akan melihat bagaimana transformasi teknologi media telah mengubah wajah dan perilaku politik secara dramatis dari abad ke abad. Di era awal, komunikasi politik bertumpu penuh pada kemampuan retorika pidato langsung di alun-alun kota, diskusi tatap muka di ruang publik fisik, serta selebaran pamflet cetak sederhana yang jangkauannya geografisnya sangat terbatas. Memasuki abad ke-20, kita mendarat di era massa, di mana media penyiaran seperti radio dan televisi mulai mendominasi landscape kehidupan. Pada era ini, kampanye politik menjadi sangat tersentralisasi, searah,
dan membutuhkan modal kapital yang sangat besar. Mengapa? Karena arus informasi dikontrol ketat oleh segelintir lembaga atau industri media konvensional yang bertindak selaku gatekeeper atau penyaring informasi. Rakyat jelata hanya bisa duduk manis menjadi penonton pasif di depan layar kaca mereka. Namun, sekarang kita telah melompat jauh di era digital atau era media baru, yang secara sosiologis diidentifikasi oleh teoretikus media Dennis M. Quayle sebagai era media telematika, perpaduan antara teknologi telekomunikasi dan informatika. Merujuk pada pemikiran Martin Lister, karakteristik mendasar yang membedakan media baru dari media konvensional meliputi sifatnya yang digital, interaktif, virtual, mewujud dalam bentuk jaringan, dan tersimulasi secara canggih. Dennis menambahkan perspektif kritis bahwa proses komunikasi dalam ekosistem media baru kini bersifat terdesentralisasi. Artinya, penentuan, pemilihan, dan penyebaran informasi tidak lagi dimonopoli oleh para pemilik modal media raksasa atau dewan redaksi. Kontrol tersebut kini telah berpindah secara radikal ke tangan audiens secara langsung. Publik di era telematika bukan lagi objek penderita atau penerima pesan yang pasif, melainkan telah bermutasi menjadi produsen pesan sekaligus komunikator aktif yang dapat memproduksi konten politik sendiri dan memberikan umpan balik, kritik, atau dukungan secara langsung dan seketika atau real time. Media baru memiliki 3 keunggulan mutlak yang meruntuhkan kedikdayaan koran cetak maupun televisi konvensional. Pertama adalah aktualitas dan kecepatan tinggi. Sebuah peristiwa politik atau blunder yang dilakukan seorang pejabat di pelosok daerah dapat direkam, diunggah detik ini, dan dalam hitungan menit menjadi diskusi nasional yang viral di seluruh penjuru negeri. Yang kedua adalah interaktivitas tanpa batas. Adanya fasilitas kolom komentar, fitur retweet, share, dan ruang obrolan digital telah meruntuhkan dinding pembatas antara elit politik dan juga rakyat, menciptakan apa yang kita sebut sebagai ruang diskusi publik digital yang egalitarian. Yang ketiga adalah konektivitas global melalui hyperlink yang menghubungkan satu dokumen dengan dokumen lainnya secara tak terbatas, memungkinkan publik melakukan penelusuran rekam jejak digital secara mandiri. Media sosial dengan segala fiturnya telah mendemokratisi suara individu. Ia memberikan panggung bagi kelompok masyarakat kecil, kaum marginal, atau gerakan akar rumput untuk melakukan advokasi massal dan melakukan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah secara horizontal. Di dalam lembaran sejarah modern Indonesia, kita memiliki catatan emas yang sangat sahih mengenai bagaimana kekuatan komunitas online digital ini mampu mengubah jalannya hukum dan politik. Kita tentu masih ingat gerakan aktivisme siber fenomenal seperti 1 juta Facebookers mendukung Bibit Chandra pada tahun 2009 yang berhasil menekan intervensi politik dan menghentikan upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK kala itu. Atau contoh nyata solidaritas kemanusiaan lewat gerakan koin untuk berita, di mana kekuatan opini contoh nyata solidaritas kemanusiaan itu, publik di ruang siber bergerak mengumpulkan ratusan juta rupiah dalam bentuk koin fisik untuk menyelamatkan seorang ibu rumah tangga dari jerat ketidakadilan hukum korporasi rumah sakit. Kasus-kasus ini menjadi bukti empiris yang tidak terbantahkan bahwa ruang publik siber dapat menjadi senjata perlawanan digital yang ampuh untuk memecah hegemoni dan monopoli informasi yang dikuasai penguasa tradisional. Melihat betapa dahsyatnya pergeseran kekuasaan informasi di era media baru tersebut, strategi kampanye politik modern di seluruh dunia terpaksa harus mengalami revolusi taktis secara total. Di era kontemporer ini, melakukan kampanye politik tidak boleh lagi dilakukan secara konvensional, acak, meraba-raba, atau sekedar menebak-nebak preferensi masyarakat berdasarkan intuisi. Kampanye modern wajib bersandar pada pendekatan ilmiah berbasis data empiris yang di era digital ini yang kita kenal dengan istilah big data dan analitik data politik. Melalui pemanfaatan big data, tim sukses dan konsultan politik dapat melacak jejak digital masyarakat secara luar biasa detail. Mulai dari apa preferensi politik mereka, topik apa yang masyarakat secara luar biasa sarankan sering mereka cari di Google,
apa hobi mereka, berapa tentang usia mereka, hingga bagaimana kebiasaan berselancar mereka di internet. Data mentah raksasa ini kemudian diolah secara algoritmikis untuk melakukan apa yang disebut sebagai targeting mikro atau personalisasi pesan politik secara spesifik. Artinya, iklan kampanye politik yang muncul di beranda TikTok seorang mahasiswa hukum di kota besar akan dirancang berbeda secara visual, narasi dan substansi dengan iklan yang hampir di beranda seorang petani, pergerakan HAM atau HAM, dan reformasi hukum. Sementara petani akan disuguhi video pendek tentang stabilitas harga pupuk. Tujuannya tunggal, agar pesan politik tersebut terasa sangat dekat, sangat personal dan menyentuh kebutuhan nyata, mengaduk-adukan emosi pemilih secara akurat di level individual. Disinilah konsep branding politik dan pemasaran politik mengambil peran utama dalam panggung pemilu. Politisi di era digital tidak bisa lagi hanya mengandalkan penyampaian program kerja atau visi misi yang kaku, tebal, dan membosankan di atas kertas. Mereka harus mampu mengemas diri mereka sendiri sehingga sebuah produk yang menarik, dipercaya, dan memiliki nilai keunikan. Para kandidat beramai-ramai menggunakan platform digital seperti Instagram, YouTube, hingga TikTok untuk memamerkan momen-momen yang santai, humanis, dan penuh humor, hingga aktivitas di balik layar bersama keluarga mereka. Inilah sebuah upaya sadar konstruksi citra agar mari kita renungkan perkataan abadi dari Presiden Amerika Serikat, Abraham, yang hingga hari ini menjadi kitab suci para ilmuwan komunikasi politik. The public is banned. Artinya, tanpa adanya dukungan dan legitimasi dari opini publik, seorang penguasa tidak akan memiliki kekuatan apapun. Pendapat umum yang dikelola dengan baik dapat menjadi instrumen kokoh demi menjaga stabilitas pemerintahan. Namun sebaliknya, jika aspirasi publik diabaikan atau disumbat, opini negatif masyarakat dapat menggelinding liar menjadi gosip politik, rumor, mosi tidak percaya, hingga menjelang menjadi bom waktu sosial yang memicu gelombang protes massal, kerusuhan, dan pada akhirnya meruntuhkan singgasana kekuasaan secara paksa. Lalu, dari semua teori aliran pesan, pemanfaatan media baru, hingga strategi marketing yang menghabiskan dana miliar rupiah tersebut, kemana muara akhir yang ingin dituju? Jawabannya tidak lain adalah untuk mengintervensi dan mempengaruhi perilaku pemilih atau voting behavior. Di dalam studi sosiologi politik, efek komunikasi politik yang paling diincar dan diperebutkan oleh seluruh aktor politik adalah bagaimana menaklukkan satu kelompok pemilih yang sangat dinamis dan krusial yang kita sebut sebagai massa mengambang. Siapa sebenarnya massa mengambang ini? Mereka adalah kelompok masyarakat pemilih yang tidak memiliki ikatan ideologis, sekuler maupun keagamaan, serta tidak memiliki loyalitas atau keanggotaan resmi pada partai politik manapun itu. Mereka adalah pemilih yang cair. Keputusan mereka adalah memilih siapa tidak didasarkan pada tradisi keluarga atau kepatuhan buta pada struktur partai. Keputusan akhir mereka bersifat dinamis dan seringkali baru diambil di detik-detik terakhir menjelang mereka melangkah masuk ke dalam bilik suara di TPS. Di Indonesia, persentase kelompok massa mengambang ini jumlahnya sangat fantastik dan terus membengkak dari pemilu ke pemilu. Kelompok ini akhirnya didominasi secara mutlak oleh generasi Z dan kaum milenial yang melek teknologi digital. Karena mereka tidak hanya memiliki jangkar kesetiaan pada satu partai politik, kelompok massa mengambang inilah yang menjadi medan pertempuran berdarah bagi seluruh pakar strategi komunikasi kampanye. Siapapun aktor politik yang mampu merancang pesan komunikasi yang paling viral, paling estetis, paling mampu menyentuh aspek psikologis emosional mereka, serta paling tangkas dalam meredam serangan isu negatif di media sosial, dialah yang dipastikan akan sukses menyebut suara mereka dan melenggang keluar sebagai pemenang mutlak dalam pesta demokrasi. Untuk membuktikan bahwa seluruh jalinan teori akademis yang baru saja kita bahas bukan sekadar angan-angan di atas kertas, mari kita kontekstualisasikan dan bedah secara saintifik sebuah fenomena empiris yang paling nyata dan masif dalam politik nasional kita saat ini, yaitu strategi komunikasi politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan Presiden Pilpres tahun 2024
di Indonesia. Kasus pemenangan Pilpres 2024 ini adalah contoh paling paripurna, paling mutakhir sekaligus paling sukses di Asia Tenggara mengenai bagaimana teori personal branding, strategi targeting mikro, serta pemanfaatan maksimal dari karakteristik unik media baru bekerja secara simultan di lapangan. Jika kita mudahnya menggunakan pisau analisis teori konstruksi citra, tim komunikasi politik pasangan ini secara sangat berani dan etikal melakukan pergeseran paradigma branding yang amat ekstrim. Kita semua tahu, sosok Prabowo Subianto pada pemilu terdahulu, baik Pilpres 2014 maupun 2019 selalu dicitrakan dengan karakteristik militeristik yang kaku, tegas, berapi-api, meledak-ledak dan penuh dengan retorika nasionalisme konvensional. Namun di Pilpres 2024, citra maskulin militeristik tersebut dikonstruksi secara total melalui ekosistem media baru seperti TikTok dan Instagram. Sosok beliau dikemas ulang menjadi figur yang dikenal sebagai gemoy, sebuah istilah selang kultur pop anak muda kontemporer yang mempresentasikan karakter yang lucu, ramah, mengemaskan, satu yang tidak ambisius. Di sisi lain, penunjukan Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar urusan geopolitik, melainkan keputusan komunikasi strategis untuk menjaring ceruk pasar masa mengambang terbesar, yaitu Gen Z dan milenial. Gibran mengonstruksikan identitas politiknya sebagai personifikasi pemimpin masa depan yang fresh, gemar menekan pakaian casual, melek kultur pop seperti anime dan e-sport. Komunikasinya singkat, padat, namun fokus pada eksekusi aksi nyata. Narasi besar yang mereka usung pun dirancang dengan penuh sangat terarah, tidak menawarkan perubahan radikal yang menakutkan, melainkan narasi keberlanjutan dan penyempurnaan dari fondasi pembangunan yang sudah diletakkan oleh pemerintah sebelumnya. Bagaimana strategi dekonstruksi citra ini bisa membuahkan kemenangan telak dalam satu putaran? Kuncinya berada pada pemahaman mendalam mereka terhadap karakteristik media baru dan big data. Mereka menyadari betul bahwa mayoritas pemilih saat ini tidak lagi membaca koran atau menonton berita politik formal di TV yang berdurasi sangat panjang. Mereka membanjiri ruang siber dengan konten multimedia yang sangat ramah terhadap algoritma TikTok. Alih-alih menyajikan perdebatan visi misi yang berat memusingkan kepala pemilih muda, mereka memproduksi ribuan potongan video pendek yang estetik, juga tren dan interaktif, meme jenaka, hingga filter digital yang bisa digunakan bersama oleh pengguna internet. Ini menciptakan apa yang disebut dalam ilmu komunikasi sebagai koneksi emosional subliminal. Alih-alih menyajikan perdebatan visi misi yang berat dan memusingkan kepala pemilih muda, mereka produksi ribuan potongan video pendek yang estetik, juga tren, yang interaktif, meme jenaka, hingga filter digital yang bisa digunakan bersama oleh pengguna internet. Ini menciptakan apa yang disebut dalam ilmu komunikasi sebagai koneksi emosional subliminal. Koneksi emosional ini melompati sakatalitas rasional pertimbangan kebijakan atau rekam jejak massal yang rumit. Masa mengambang muda yang awalnya tidak peduli politik, merasa terhibur, merasa diakui eksistensinya, dan pada akhirnya terhanyut oleh gelombang viralitas kosmetik tersebut, yang kemudian secara sukses terkonversi menjadi tindakan konkret mencoblos pasangan nomor urut 2 di balik TPS. Kasus ini menegaskan tesis bahwa di era digital saat ini, panggung media baru telah menjadi epicentrum utama dari seluruh tata kelola pemenangan politik modern. Teman-teman mahasiswa dan pemirsa sekalian, kita akhirnya telah sampai pada babak pemungkas dari seluruh rangkaian penjelajah akademis kita. Sebagai konklusi akhir, kita dapat melihat dengan sangat benderang bahwa kehadiran era media baru, telematika telah mendemokratisasi ruang publik kita secara luar biasa. Internet telah memangkas jarak birokrasi antara pemimpin dan rakyatnya, melahirkan efisiensi penyebaran informasi serta mendongkrak tingkat partisipasi politik aktif masyarakat awam secara masif dan inklusif. Namun, sebagai analisis politik muda yang dididik di lingkungan akademis, kita tidak boleh menutup mata dan terbuai hanya oleh keindahan kosmetik digital ini. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk melayangkan pandangan refleksi yang kritis dan tajam terhadap masa depan kualitas demokrasi kita. Kebebasan tanpa batas dan kecepatan kilat yang dibawa oleh media baru ini sejatinya tengah membawa bom waktu tersembunyi yang berpotensi meremukkan pilar-pilar warisan demokrasi universal kita. Tantangan eksistensial terbesar kita hari ini di masa-masa depan adalah kian maraknya fenomena destruktif berupa disinformasi,
misinformasi, dan hoax yang diproduksi secara industri. Internet mempermudah siapa saja melakukan kebenaran, dan di situasi seperti ini diperparah secara mengerikan oleh kemunculan teknologi AI seperti deepfake dan manipulasi algoritma generatif yang mampu memasukkan wajah, suara, serta memanipulasi data psikografis pemilih secara tidak etis demi kepentingan kuasa dan pragmatis. Lebih menakutkannya lagi, algoritma media sosial kita hari ini bekerja dengan egois, menciptakan apa yang dalam studi SIBA disebut oleh Eli Pariser sebagai gelembung filter, yang melahirkan ruang gema. Algoritma dirancang hanya untuk menyuguhkan informasi, berita, dan opini yang searah dengan apa yang kita sukai dan kita klik sebelumnya. Akibatnya, masyarakat kita perlahan terisolasi oleh pandangan alternatif, terjebak dalam tempurung kebenaran versi mereka sendiri, dan menolak mendengarkan fakta objektif yang berada di luar sana. Kita hanya mendengarkan gema dari suara kita sendiri yang diamplifikasi oleh algoritma. Dampak jangka panjang dari runtuhnya ruang diskusi yang saat ini adalah lahirnya polarisasi politik yang sangat tajam dan mengakar di tengah masyarakat. Politik tidak lagi dimaknai sebagai ruang deliberatif yang sehat untuk berdiskusi mencari solusi terbaik demi bangsa, melainkan telah bergeser menjadi arena konfrontasi ideologis yang penuh dengan kebencian, caci maki, dan sentimen pemusuhan suku maupun golongan, di mana kompromi politik yang waras menjadi sangat mustahil untuk dicapai. Oleh karena itu, sebagai penutup, kesuksesan dan keberlanjutan demokrasi digital kita di masa depan tidak lagi ditentukan oleh seberapa canggih gawai atau seberapa cepat teknologi internet yang kita miliki, melainkan ia akan sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat literasi digital dan literasi politik masyarakat dalam menyaring informasi, seberapa tegas dan adil regulasi multisektor ditegakkan oleh negara, serta seberapa kuat komitmen moral para aktor politik kita untuk melahirkan komunikasi yang jujur, berbasis data empiris, beretika luhur demi mencetak para negarawan sejati, bukan sekadar para pemburu kekuasaan pragmatis yang tega mengorbankan persatuan bangsa demi kemenangan sesaat. Saya Mayade pamit undur diri. Terima kasih yang tak terhingga atas perhatian dan waktu yang teman-teman luangkan dalam kuliah analisis komunikasi politik hari ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan video dikasih ke grup kuliah kalian agar kebermanfaat ilmu ini tersebar luas dan tertuliskan opini serta analisis kritis kalian di kolom komentar ini agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.